من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, untuk beramal ibadah, dan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri. Para hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya kita diciptakan oleh Allah, kita hidup, ya, itu tidak hanya untuk main-main, tidak hanya untuk bersenang-senang, tidak hanya untuk sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, tidak. Tapi pada intinya adalah kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dinamakan ibadah? Yang namanya ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun tersembunyi. Jadi apapun yang kita lakukan, selama itu dalam keridhaan Allah, dicintai oleh Allah, maka itu termasuk ibadah. Kalau ucapan, kita berpikir kepada Allah, kita adzan, ini termasuk ibadah. Ucapan, menyebut nama Allah, kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, ya, ini semua termasuk ibadah. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan, menuntut ilmu, ini juga termasuk ibadah, ya. Jangan sampai kita menuntut ilmu tapi kita merasa diri kita itu pintar. Karena di antara yang membuat seorang murid itu gagal dalam menuntut ilmu adalah ketika ada kesombongan dalam dirinya. Ketika dia merasa saya itu pintar. Padahal kalau kita belajar di hadapan seorang guru, adabnya diantaranya adalah ketika kita menuntut ilmu itu supaya kebodohan kita itu hilang. Tujuannya adalah supaya menghilangkan kebodohan ada pada diri kita, sehingga kita itu merasa haus dengan ilmu. Itu tujuan ketika seseorang itu ingin menuntut ilmu. Dan dia harus ikhlas, biar ilmunya itu barokah sampai dia tua, sampai dia mati. Karena ketika nggak ada keikhlasan, ada tendensi-tendensi lain dalam menuntut ilmu, itu nanti akan membuat ilmunya nggak berkah, bahkan tidak bermanfaat bagi dia. Sampai dia tua pun tidak bermanfaat. Ya, maka hendaknya kita terus bersyukur, ya, sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Akwal mataku yang sempurna, yang paling sempurna apa? Nun, tasdid dan mim tasdid. Ini guna yang paling sempurna. Kalau yang kedua, yang sempurna ini seperti iklan, ya, seperti apa? Ilmu biguna, ya. Itu maksudnya yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Kurang. Yang kurang ini nun sukun atau mim sukun. Yang sangat kurang itu adalah nun atau mim yang berharokat, baik dia kasroh, fathah atau dhamma, ya. Naninu, mamimu ini sangat kurang, tapi ada guna.
Makanya ketika baca nun sukun atau non sukun atau min sukun seperti tadi, ini saya hapus ya. Seperti tadi idhar. Idhar dibaca jelas. Ini idhar. Ketemu huruf apa aja? Alif atau hamzah? A, O, terus ain, ghain, ha. Di sini ketika ada nun sukun atau tanwin, nun sukun sama tanwin itu sama atau enggak? Sama. Bedanya apa? Penulisan. Dalam penulisan berbeda, tapi dalam suara sama. Kalau di sini an, di sini juga an, di sini in, di sini in, un. Nah di sini ada nun sukunnya kan? An, in, un. Nah itu namanya guna tapi kurang. Makanya ketika nanti misalnya ini di sini ada nun sukun atau mim sukun. Kita nggak boleh membaca dengan an ta'anaihim, nggak boleh. Kita nggak boleh nggak boleh. Tapi ya sama berarti an'amta alaihim. Jadi ketika membaca itu disempurnakan nunnya dulu sehingga ketika kemudian langsung disikat ya a-nya. An'amta alaihim jadi nggak putus ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini ada lin. Nah ini ada n-nya. Kalau lin ini nggak ada n-nya. Lin itu berarti kayak gitu dah. Makanya kalau nun ini ada gunanya kurang, tapi kalau dia nun sukun atau mim kayak ini apa? Amta tidak boleh. Amta sehingga bisa disambung. Makanya kalau dengan membaca Al-Quran itu jangan keputus-putus. Kenapa bisa putus-putus? Karena ketika baca sukunnya nggak sempurna. Ketika dengan baca alif lam sukun alhamdulillah jadi nggak putus. Kalau putus karena nggak la itu ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian depan. La alhamdulillah hamdu nggak putus. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin harusnya kan rabbil alamin. Nah, jadi kalau jenengan nanti baca Al-Quran relax saja, disambung terus ya, disambung, jangan keputus-putus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Li dulu ya, lin baru nun masuk. Kalau lin enonya nggak boleh masuk dulu ya. Alamin baru n-nya masuk. Jangan min nunnya jangan masuk dulu. Mi dulu, panjangkan dulu. Alamin baru masuk nun. Maliki yaumiddin masuk nun. Paham ya? Nah, itu cara membaca. Nah ini maksudnya nun. Baca ini ini nggak boleh nggak boleh. An'amta alaihim. Misalnya kita ambil contoh. Karena ini terkadang ketika orang dibaca jelas tapi ditekan. Dulu saya waktu belajar pakai metode ini qiraati itu juga suruh menekan. Misalnya kita baca yang ada dulu
Contoh, ada man, ada khauf. Maka di sini kita nggak beri man khaufat dulu. Tapi man sempurnakan dulu baru ke khauf. Man khaufat, coba. Man khaufat. Man khaufat. Man Jadi khaufat. ketika man langsung ke khauf. Man khauf. Man khauf. Man khauf. Ini sempurnakan sebelum selesai, siap-siap ke arah khauf. Man khaufat. Man khaufat. Man utiya, coba. Man utiya. Minha, ya. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Nah, seperti itu cara baca idhar. Jadi bukan ditekan bentak ya, bukan. Makanya ketika jenengan dibentak-bentak nanti ikuti syah tidak bisa. Karena syah itu kan bacanya kan santai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Seperti itu. Ya, jadi santai, relax. Ya. Jadi jangan membaca keras tapi santai. Ya. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Sebelum kita masuk pelajaran baru, pelajaran ini paling tidak panjenengan paham ya. Yang keempat apa? Tadi sudah izhar sudah, idgham bilaguna sudah, kemudian idgham bilguna sudah. Ketemu dengan ba. Nah, apa itu yang ketemu dengan ba? Nun sukun. Oh. Ini mati ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Ba. ba. Jadi ini namanya iklab Iklab. atau qalb. Ya. Iklab. Menurut bahasa iklab itu adalah pindahnya sesuatu dari semula, itu misalnya bahasa. Pindahnya sesuatu dari semula. Ya, kalau menurut istilah adalah berubahnya nun sukun atau tanwin ya menjadi mim. Karena nanti biasanya ada dikasih tanda mim ke kecil. Ya. Dengan menjaga tetapnya gunnah atau ikhfa-nya, samarnya, ya, tetap dijaga. Contoh, ya, biasanya nanti di atas ini, ya di tengah sini ada. Ini selalu ada membantu. Ya. Jadi dia kesannya jadi samar, nun sukunya jadi bilang. Contoh, makanya kalau yang punya karakter suara suka dengung atau suaranya bagus, dia akan memanfaatkan nya. Nah, kadang kayak gitu dia mainkan, ya. Itu kalau yang biasa punya karakter suara bagus, dia selalu bisa memainkan layar ya dimainkan, ya. non juga dimainkan, itu boleh, ya. Karena non yang didengungkan itu dengungnya yang mengatakan harus 2 harokat, tidak berlebih, itu juga lemah karena beratnya nggak ada, boleh lebih dari 2 harokat untuk dengung. Ya, jadi amburik, coba. Amburik. Dan misalnya amma yatasaalun, coba. Amma yatasaalun. Nah, itu kalau mim tasjid itu didengungkan seperti itu boleh, ya. Kalau ini juga boleh. Sama, ya. Sama lagi. Nah, ini biasanya di sini ada tanda mim. Nah, kafirim bihi, coba.
kafirin bihi. Ini ikhlas. Kemudian yang terakhir apa? Terakhir. Ayo, sudah 15 ikhfa. Ikhfa, masya Allah. Hah? Ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa Artinya sama. Ada Ya. yang tebal, ada yang tipis. Samar. Ada yang tebal, Ada yang tipis. ada yang Tipis. tipis. Santri teladan. Tebalnya 5. Yang tebal 5, hurufnya apa yang tebal? Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan yang tebal apa saja? Sot, So, Sod, sot, dot, dot, ta, da, da, to, da, do, da. kop, oh, yang tipis. ta, sa, Turutkan biar gampang. Ja, jim, Jim, dal, da, za, sin, sin, sot, sin, fa, fa. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Ya ini 5. Ini yang dibaca tebal, yang dibaca tipis. Ya. Namanya ikhfa apa? Hakiki. Ikhfa hakiki. Lah nanti kalau yang tebal berarti mufakham, kalau yang tipis muraqqaq. Ya. roh, roh. tipis murah. Jadi kalau yang tebal berarti penjelasannya gimana cara bacanya? Kalau ikhfa samar, Samar, tebal, tebal, dengung, dua dua harokat atau lebih. Kemudian kalau yang tipis samar, samar, tipis, dengung, dua harokat. harokat. Nah itu nanti dipraktekkan ketika baca. Eksekusi terus nanti. Bahasanya tinggi ya. Jadi kalau kalau samar itu artinya seakan-akan nun atau tanwinnya itu hilang. Dia masuk ke huruf setelah. Kalau misalnya nah, ini berarti masuk ke ta. Anta. Anta. Insa. Bentuk sa. Insan. Insan. Kesa. Kalau ini dia di mana di tengah di lidah berarti Meja. manja. Jadi sama dia. Ya, ringan. Misalnya ada manda, manda. Seperti itu. Betul kan? Jadi sama. Ya. Nah, kenapa tadi ditebal? Karena ketika baca yang tebal tadi lidahnya naik ke atas. So lidah belakang naik. So lidah yang belakang ini naik. Sorin, ya, paham di? Bo, lidah tengah, lidah bagian samping bertemu dengan gigi geraham. Bo, nah berarti ketika dengung ini sudah siap-siap ke bo. Bu, ya. Kemudian udah ya, berarti sekarang masuk pada hukum mim sukun. Ini sudah difahami ya, tinggal praktek nanti. Nah nanti kalau sudah dipraktek, ketika ditanya, oh ini namanya ini, ya. Cara bacanya begini. Kalau kita bilang paham. Sekarang hukum mim sukun. Mim sukun. Hukum
hukum mem sukun dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama idgham misli. Idgham misli. Apa itu? Sukun bertemu dengan Sukun bertemu dengan Pak. mim. Oke. Ya. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan mim maka dibaca Tunggu. baca apa? Dengung misalnya. Bibir rapat. Oh. Bentar. Nah, misalnya ini, ya. Di sini lahum dengung ya. Lahum ma yattaquna. Coba. Lahum ma yattaquna. Di sini kalau yang suka main lahum nah itu dia bisa dimainkan begitu, silahkan monggo. Usahakan yang pertama ketika membaca Al-Quran jahar keras, kemudian suaranya dibaguskan ya, diindahkan suaranya, karena itu memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi itu memang perintah ya. Jadi kita berusaha untuk memperbagus suara, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bukan termasuk umatku orang yang tidak memperbagus bacaan Quran ketika membaca, itu ada di sini. Ya. Maka kita berusaha untuk memperbagus bacaan. Barakallahu fiikum, ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sering diulang-ulang, ya, karena kalau nggak diulang-ulang nanti hilang lagi. Yang 5 saja tadi ditanya pada agak kesusahan, apalagi kalau tidak diulang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.